Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Lestari Harefa dengan NIM 22211110004, kelas reguler A, Stambuk 2022, jurusan Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang definisi model pembelajaran, fungsi atau model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir, contoh model pembelajaran yang memuat ciri-ciri, langkah, keunggulan, serta kelemahan. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi model pembelajaran menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Joyce dan Well dalam Rusman pada tahun 2018 halaman 144. Ia mengatakan definisi model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran dalam jangka waktu panjang, serta merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di dalam kelas atau di lingkungan belajar lainnya. Baiklah, materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu fungsi model pembelajaran. Menurut Joyce dan Well, ada beberapa fungsi dari model pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi model pembelajaran dapat memperjelas hubungan fungsional antara berbagai komponen, unsur atau elemen sistem tertentu. Yang kedua, dengan model pembelajaran, prosedur yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan dapat diidentifikasi secara tepat. Yang ketiga, dengan adanya model pembelajaran, maka berbagai kegiatan yang dicakup dapat dikendalikan. Yang keempat, model pembelajaran akan mempermudah para administrator untuk mengidentifikasi komponen elemen yang mengalami hambatan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak efektif dan tidak produktif. Yang kelima, fungsi dari model pembelajaran dapat mengidentifikasi secara tepat cara-cara untuk mengadakan perubahan jika pendapat ketidaksesuaian dari apa yang telah dirumuskan. Yang keenam, dengan menggunakan model pembelajaran, guru dapat menyusun tugas-tugas menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Baiklah, materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu contoh dari model pembelajaran. Salah satu contoh model pembelajaran yang saya ambil yaitu model pembelajaran inquiry. Bashiruddin Usman mengatakan bahwa inquiry adalah suatu cara penyampaian pelajaran dengan penelaah sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analisis, argumentatif atau ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menuju suatu kesimpulan. Dapat saya simpulkan, inquiry adalah susunan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan kreatif untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, proses berpikir itu bisa dilalui dengan kegiatan tanya jawab antara guru dengan siswa. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, model inquiry menekankan kepada kegiatan siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, model inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran dari guru saja, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan hanya sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Kegiatan pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan cara bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan model pembelajaran inquiry. Yang ketiga, dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Adapun beberapa langkah-langkah yang digunakan model pembelajaran inquiry ini. Yang pertama ada langkah orientasi. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting karena keberhasilan model pembelajaran inquiry ini sangat tergantung pada kemauan siswa tersebut untuk beraktivitas menggunakan kemampuan siswa
dalam memecahkan suatu permasalahan. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan hipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajikan beberapa pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban dari suatu permasalahan yang telah dikaji. Langkah yang keempat yaitu langkah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Tugas dan peran guru dalam tahap ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis ini adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Nah, langkah yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru harus mampu menunjukkan pada siswa data belajar mengajar yang relevan. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu pengertian model pembelajaran inquiry, ciri-ciri model pembelajaran inquiry, serta langkah-langkah model pembelajaran inquiry, sekarang kita akan membahas kelebihan serta kelemahan dari model pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama saya akan membahas kelebihan dari mempelajari model pembelajaran inquiry ini. Yang pertama, model pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya yang mereka suka. Nah, yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan dari model pembelajaran inquiry ini adalah strategi pembelajarannya dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Setelah mengetahui apa kelebihan dari model pembelajaran inquiry, sekarang saya akan membahas apa yang menjadi kelemahan dalam proses atau dalam model pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama, model pembelajaran inquiry ini sulit dalam merencanakan pembelajaran dikarenakan terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, yang kedua, model pembelajaran inquiry ini kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry ini sulit diimplementasikan jika kriteria keberhasilan belajarnya ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Demikianlah hasil presentasi saya melalui video ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.